selamat datang di bacaan hari ini. Hari Minggu, ya, Sunday, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan sudah sampai di Libra. Ya, 23 Oktober. Let me see. Iya. Kemarin masih di Virgo 19 derajat 3 menit. Sekarang ada di 1 derajat 57 menit pada waktu siang hari waktu Indonesia bagian Barat. Dan oposisi dengan Jupiter secara umum singkatnya adalah bulan di Libra kita fokus ke hubungan 2 titik. Kemudian oposisi dengan Jupiter adalah ketika kita harus memilih. Oposisi itu biasanya ini atau itu, karena kita tidak bisa stretch diri kita terlalu lebar. Oposisi adalah yang terlebar jaraknya. Dan Jupiter itu menandakan tokoh otoritas, tokoh leader, dan di dalam kehidupan kita punya beberapa tokoh pimpinan kita. Yang paling sering adalah, yang paling kecil lingkupnya adalah ayah atau suami. Retro, karena ini masih musim retro ya, kita lihat Neptunus, Jupiter, Chiron dan Uranus semua retro. Jadi retro itu masih tema besar. Jadi walaupun kita bisa memaknai secara khusus Jupiter retro, artinya kita berusaha memimpin diri kita sendiri pada saat ini. Jadi kita yang mencari sendiri arah dari kehidupan kita, karena Jupiter selain representasi dari orang lain, tetapi dia juga representasi dari energi kepemimpinan yang ada di dalam diri kita. Dan retro secara keseluruhan, artinya karena ada 4 yang retro, artinya memang temanya adalah retro. Memang kita harus fokus ke dalam diri kita sendiri saat ini, ya. Dan ketika semesta memberi kita energi retro, itu artinya kan kita memang mau tidak mau dipaksa untuk fokus ke dalam diri sendiri. Kalau kita dipaksa tanda petik ke dalam diri sendiri, artinya kita berusaha untuk rely on, menggantungkan diri kita keluar, tapi ternyata tidak bisa. Jadi kalau kita frustrasi pada saat ini, mau ini kok ternyata dia nggak bisa, mau ini kok ternyata yang di luar gini, eksternal tuh semua kayak nggak mendukung kita, itu sebenarnya adalah upaya untuk mengingatkan kita punya diri kita sendiri untuk kita andalkan. Jadi kembali lagi, tema hari ini ketika bulan adalah di Libra, ketika kita berpikir dengan 2 titik, kalau kita biasanya menempatkan berat itu ada di dia atau di tengah-tengah, bukan di diri kita, ya, timbangannya lebih berat ke sana atau ke tengah, ya, maksain supaya seimbang, tapi kita tidak dipikirkan lebih utama, maka kayaknya hari ini kita harus berpikir 2 kali atau memang sengaja dipaksa untuk berpikir, now what about you? Now what about you? 2 kali saya nanya, karena ini nggak bisa diambil enteng, ya. Loh, kamu sendiri gimana? Oke, kamu memang punya kewajiban. Memang mereka mungkin nggak akan survive, mereka atau dia atau itu tidak akan survive kalau kamu tidak bantu. Tetapi apakah harganya kamu harus stretch yourself that much again and again and again? What about you? Tanggung jawab kamu terhadap diri sendiri apa? Jadi kira-kira seperti itu yang saya lihat. Kalau dari sini apa yang bisa ditambah? Oh, square dengan Pallas Athena. No, salah lihat. Anyway, karena sebentar lagi bulan baru, kita lihat ya, exact aspect, conjunction, sun and moon, transit, kita lihat hitungannya. Scorpio itu tanggal 25 Oktober pukul 5 lebih. Ini di Scorpio ya. Kita lihat tanggal 25 ya, bulan baru. Sorry, bukan calculate.
tapi build chart. Oke. Ini tanggal 25 ketika bulan dan matahari conjunction. See, this is very beautiful. Bulan matahari di 2 derajat Scorpio. Kemudian Venus juga ada di 2 derajat 39 menit. Deket banget. Jadi ini conjunctionnya Scorpio dengan Venus conjunction di situ. Pengatur Scorpio adalah Mars. Mars sekarang kita lihat ada di mana, di 25 derajat Gemini, dan matahari bulan dekat dengan South Node. Artinya ada gerhana parsial. Lumayan dekat tapi nggak dekat banget. Kalau dekat banget itu gerhana penuh. Tapi karena dia bulan baru, kan bulannya nggak kelihatan, artinya yang gerhana adalah matahari. Something like that. Tapi ada di Scorpio. Apa yang signify Scorpio? Scorpio datang setelah Libra. Libra fokus pada hubungan 2 titik. Scorpio letaknya berada di dasar dari kolam yang dalam dan gelap. Dan dia akan mulai satu yang baru. Dia bicara tentang emosi. Hubungan antara dua belah pihak, ya seberapapun cantiknya, selalu ada hal yang tidak pas persis karena itu manusia. Nah, biasanya itu yang membentuk luka-luka kecil, geseran-geseran tersebut, ya. Dan seberapapun kita menginginkan keindahan dalam kehidupan ini, selalu ada hal yang residu, ya. It's just about life, no? Semua keindahan ada akhirnya. Semua keindahan yang kita konsumsi, dia harus ada residunya yang keluar dari tubuh kita, sisanya, ya kan? Sama secara spiritual juga begitu. Nah, itu yang muncul di dalam Scorpio nanti karena bulan baru, maka nanti kita bisa lihat apa makna dari bulan baru ini. So, let me see. Bulan baru Scorpio. Yep. New Moon in Scorpio, walk through your fears. Ya, sehingga memang kalau saya melihatnya dalam kita kembali yang now, saya ambil now aja, mana now. Now ini bulan kan masih ada di Libra, ini masih jam 7 sehingga dia masih di Virgo, tapi jam 12 yang waktu Indonesia bagian barat tadi udah kita lihat udah masuk di Libra di sekitar 2 derajat. Jadi dalam waktu 2-3 hari ke depan kita kan menjelang bulan baru di Scorpio, which is it's a big deal ya, it's a big deal. Dan South Node kan sudah beberapa lama ini ada di Scorpio, artinya memori-memori masa lalu itu sedang digali. Jadi saya lupa dia mulai masuk ke Scorpio kapan, tapi dia udah ada di tengah-tengah. Biasanya South Node ada di satu zodiak sekitar 1 tahun lebih, 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu dia udah masuk di Scorpio. Dia seperti menggali masa lalu kita gitu ya. Nah, maka pada saat bulan baru nanti tanggal 25 ya, tadi udah dibuat chartnya, itu apa yang kita takutkan, apa yang kita selalu simpan itu akan muncul ya, karena kita akan mulai dengan babak baru di mana ketakutan itu tidak lagi harus menghantui kita, tetapi itu semua kembali pada sisi kita. Oke, kembali ke chart hari ini ya, supaya tidak lupa. Chart hari ini adalah tentang hubungan, ada kaitannya dengan kepemimpinan di dalam diri kita atau orang lain yang memimpin kita, dan itu sifatnya tension karena tidak harmonis, oposisi. Tetapi saya melihat ini juga termasuk kesempatan kita untuk memperbaiki sesuatu di hari ini ya. Dan kalau kita lihat dari yang sudah saya ambil di sini, yang muncul jumping adalah surrender to the divine. Jadi kalau saya melihat di full moon itu kalau kita hitung waktunya tidak yang 2 hari lagi, tetapi yang 15 atau 17 hari ke depan.
Anyway, ya, di full moon ini adalah tentang surrender to the divine. Jadi saya ngambil itunya aja, pesannya aja. Surrender to the divine, climax bring all sort of ideas and images to mind, agreed, but it really is the feeling of this card. Life is coming to a head, a point, a conclusion, or a turning point. Jadi saya ngelihatnya turning point. Dan kalau di situasi dimana kita tuh udah di destined untuk something happen to us di luar kendali kita cuman orang gitu ya. Kita kan cuman bisa berdoa, berharap, mengupayakan. Maka pada saat ini seberapapun kita harap-harap cemas terhadap sesuatu, coba semaksimal mungkin untuk surrender, karena itu terlihat di informasi ini. Dan saya lihat juga karena saya sudah sempat ngambil itu, saya ngelihat juga sebelum yang ini ada dua informasi. Kalau dulu time to let go, something like surrender juga kan, ini previous eventnya, kemudian current situationnya adalah life is speeding up, dan near future-nya adalah surrender now. Jadi kayaknya surrender, let go itu adalah tema yang sekarang. Jadi what do you really want, ya, pasti yang kita inginkan itu agak jauh dari kita, dan kayaknya banyak hal yang menempa kita, kayak memaksa kita, memojokkan kita untuk memilih sesuatu. Dan kalau itu terjadi, barangkali memang harus itu yang kita lewati. Yang kita pikirkan adalah dengan situasi yang memojokkan kita jadi belajar untuk menghargai apa yang kita inginkan. Kalau itu belum bisa datang sekarang, karena semua seperti menohok kita, ya, surrender, let go. Kenapa? Karena kayaknya memang diarahkan ke satu tempat, tapi itu rahasia ilahi gitu loh. Rahasia ilahi di mana kita pada saat ini juga belum tahu. Yang bisa kita lakukan adalah kita pegang faith kita, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita selalu diarahkan ke tempat yang terbaik untuk kita. Ya, please. Jadi di sini previous events-nya adalah dolphin, don't worry, be happy. Kalau kita mampu berserah di situasi yang apapun, kita yakin bahwa kita tuh hanya pendulum yang kemudian nanti diarahkan ke satu tempat, maka nggak ada yang bisa membuat kita begitu worry, ya. Animal bond, sini stand up for animals. Kalau saya ngelihatnya lebih don't worry, be happy-nya. Kalau saya secara pribadi, karena saya punya pets di rumah cukup banyak, saya bisa menghabiskan waktu daripada worry about something I don't know in the future, which is not in my control gitu ya. Lebih baik saya main dengan semua tuh yang lagi teriak-teriak di luar dan sangat nakal itu. Nah, ini near future when following the guidance adalah resilient. Resilient itu bertahan di situasi yang sukar, rise above tribulation. Jadi memang saya merasa bahwa ini situasinya tidak mudah, ada tekanan, ada situasi yang membuat kita terpaksa harus memilih sesuatu yang kemudian kita mengenali bahwa it's not really what I want, dan barangkali memang itu pesannya. Jadi apa yang kamu mau? Jadi fokus ke situ dan terus berserah, ya. Berserah dalam arti bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi apa yang harus kita lakukan, nggak ada pilihan, lakukan dengan semaksimal mungkin, ya. Lakukan dengan semaksimal mungkin. Kalau kita jalan setengah-setengah, kehidupan ini is just too valuable, ya. Kalau kita lakukan semua setengah hati, ya, itu waste of time banget gitu loh. Itu pengalaman saya. Satu. I have abolished duality from myself. Iya, saya sudah menghilangkan semua dualitas di dalam kehidupan saya. Saya melihat dua dunia sebagai satu. Satu yang saya cari, satu yang saya ketahui, satu yang saya lihat, satu yang saya panggil. Jadi dualitas itu kan biasanya tentang baik buruk, tentang pojok satu, pojok kanan. Itu sebenarnya bukan garis lurus yang nggak pernah ketemu, tetapi itu sebenarnya lingkaran, dia tetap akan ketemu pada satu saat. Ini bentuknya lingkaran, ya. Kalau garisnya lingkaran dan dia bukan spiral, ya, maka dia somehow pasti ketemu kan di satu titik.
seberapapun panjangnya kalau kita tarik. Oke. Gambar lili itu adalah tentang dualitas, exactly, antara desire dan spiritualitas, sacred, kebahagiaan, seksualitas, passion, keberuntungan. Di situ saya deskripsikan aja, gambar awan itu adalah saat kita tidak bisa melihat sebagai solusi, but somehow di deck ini awan itu adalah satu periode yang menunjukkan bahwa awan itu selalu bergerak. Somehow dia akan bergeser dan kita akan melihat matahari. Ya, jadi kayak ada pertentangan di dalam diri kita antara harus norma dengan what I want, what I wish, what I desire. Dua itu kayaknya dualitas, tapi kayaknya somehow dualitas itu bisa ketemu di satu titik dan melahirkan satu hal yang baru, gambar anaknya, something like that. Kalau dari tarot yang klasik, let's see. Yeah, it's just too difficult. Realisasi, truth, intellect, clarity, communication. Anyway, bulan ada di Libra. Libra itu air sign. Air sign biasanya mengandalkan logika, komunikasi. Tetapi kadang-kadang karena sangat tergantung pada yang lain, karena dua titik tuh kan kayak kita lagi juggling gitu kan, lagi berdiri di satu tempat yang bergerak kiri kanan oleng. Nah, somehow situasinya adalah setelah situasi yang agak oleng membuat kita kiri kanan, mengkonfrontasi beberapa argumen yang ada di kepala kita, kita justru menemukan satu hal yang baru. Atau aha moment, atau ya momen tadi, gini toh, ada clarity di sini, ada temuan buat kita. Ternyata saya tuh berpikirnya kayak gini, ternyata saya maunya begini, ternyata dia itu begini, ternyata kalau dia begitu tuh saya responnya adalah seperti ini, something like that. Kemudian challenge-nya adalah curious, intellectual, writer, student. Jadi ini di tempat yang sama sih. Ini sebagai challenge. Ya, jadi ini sama. Kan Ace of Sword itu kan kuat. Jadi ketika kita mengandalkan logika kita berpikir setelah proses yang begitu membuat kepala kita panas gitu ya, somehow kita kayak kembali melihatnya seperti anak kecil. Komunikasinya dibawa ke kanak-kanakan karena kita masih belajar. Ini adalah sarannya. Thinking too small sebagai advice. Iya, kita lihat dengan open mind. Saya ngelihatnya open mind. Dan outcome-nya combining, creating, sama ya, compromise. Ini seperti gambar bayinya ini, bayi anak. Apa ini? Temperance. Iya. Jadi menurut saya memang ini proses intelektual yang sangat intens hari ini ya, dengan Ace of Sword dan Page of Sword sebagai situasi dan tantangan gitu ya. Kita ketarik antara kita kayaknya harus berpikir secara lebih dewasa. No. Tapi kalau kita mikir kayak gitu lagi nanti kita kembali ke lingkaran yang sama. No. Kalau gitu kita open aja, open mind, barangkali ada cara lain untuk melihat hal ini selain cara tersebut, dibuka terus. Dan pada akhirnya temperance ini adalah ketika kita mencoba untuk mengkombinasikan beberapa hal antara emosi dan logika. Kayaknya sih seperti itu. Jadi ini adalah hari yang sangat intelektual, I guess. Dan barangkali juga kita harus berpikir luar biasa karena ada hal yang akan muncul, ada yang berubah di bulan baru. No, don't you think? Apalagi conjunction matahari, bulan, dan Venus itu sendiri kan luar biasa kan? Di Scorpio
Di Scorpio kalau yang pakai Western astrologi, sorry aku agak melenceng sedikit. Kalau di Vedic dia kan masih ada di Libra, tetap aja tentang hubungan ini, ya. Oke. Today, tell yourself, in every present moment, I choose to find pleasure and passion. See? Balik lagi, mungkin there's so much reason to worry gitu loh. Kayaknya tuh kita worry ini worry itu, nanti ini gimana, ya ampun kayaknya kebanyakan, ya ampun aku nggak bisa kayaknya kalau gini ke depan. Tapi itu worry aja, worry belum terjadi, ya. Sekarang di sini pesannya adalah I choose to find pleasure. Tetapi what the heck gitu ya, kayaknya gue happy aja dan aku punya passion tertentu. Dan tadi kan ada gambar anak dan gambar to rebirth something, no, di sini creating. Iya, dan aku pikir juga oposisi antara bulan dan Jupiter itu juga kayak opposite attraction kali ya. Opposite attraction ketika keberbedaan itu justru membuat kita saling memahami. Kan biasanya kalau pasangan itu bukan yang sama persis kiri kanan gitu kan. Kalau sama persis kiri kanan kayak nggak lively gitu, kayak biasa aja, kayak diri sendiri. Tapi justru keberbedaan ini membawa pemahaman, kedewasaan, dan cinta yang luar biasa. Insya Allah itu yang terjadi. Oke, Wanita Indah di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.